jadi pintar dan hebat. Yuk belajar firman Tuhan Di program Sekolah Minggu Gembira. Kak Elika, hari ini kita mau main tebak-tebakan. Hayu. Aku punya pertanyaan nih. Menurut Apa? Kak Elika, lebih pintaran mana? Batu yang sangat besar atau pohon yang sudah sangat tua? Kok pinter? Ini pertanyaan apa sih Pendeta Michael? Ini pertanyaan yang tidak masuk akal dong. Aneh. Kok ditanyain ya? Iya. Tapi begini, tapi orang-orang zaman dulu ya memiliki kebiasaan berdoa dan membuat permohonan kepada pohon yang udah tua, besar, atau batu yang besar saat mereka lagi punya masalah atau ingin menyelesaikan masalah mereka loh. Gimana ya? Apa bener-bener bisa menyelesaikan masalah? Kalau dipikir-pikir ya, batu sama pohon aja nggak bisa ngomong ya. Kok bisa menjawab doa mereka? Iya, iya. Kalau orang zaman sekarang gimana? Ya sebenarnya sama saja, cuma caranya yang berbeda. Orang-orang zaman sekarang menggantikan batu dan pohon dengan pergi mencari dukun, tukang tenung, atau mungkin biasa dikenal dengan orang pintar untuk melihat masa depan mereka. Mereka membayar dengan sejumlah uang yang sangat banyak untuk diramal dan mendapatkan nasihat. Gitu ya? Kalau Pendeta Michael sendiri nih punya masalah, apa yang dilakukan? Apa yang aku lakukan? Tentu yang pertama, berdoa kepada Tuhan. Iya, Itu iya. harus kita lakukan ya. Benar tuh. Tetapi Tuhan bisa menolong kita memberikan jawaban melalui orang-orang sekitar kita. Karena itu, selanjutnya aku juga akan bertanya kepada orang-orang yang memang dekat dengan aku, orang-orang yang berpengalaman, orang-orang yang bijaksana, dan tentu saja mereka adalah orang yang cinta Tuhan, yang membaca Alkitab dan berdoa. Setuju? Aku berharap semoga aku juga memiliki seseorang yang sangat bijak, yang bisa dipercaya, yang juga percaya dengan Tuhan, bisa memberikan saran agar aku bisa mengambil keputusan yang baik. Good. Pada akhirnya, meminta nasihat berarti meminta hikmat untuk bisa menyelesaikan suatu masalah. Kita bisa mendapatkan banyak nasihat ya, dari banyak orang nih yang ngomong, kasih masukan A, B, C, dan seterusnya. Tetapi pada akhirnya keputusan untuk mengikuti atau tidak yang mana yang akan kita pilih itu tergantung kita. Ya, tapi sayang sekali ya adik-adik kalau nasihat yang sudah bagus tapi kita nggak ikutin. Ya, nah kalau begitu yuk kita mau sama-sama melihat nih sebuah kisah tentang seseorang yang memberikan saran dengan penuh hikmat. Oh? Ada? Ada, yuk kita sama-sama lihat ya. Ayo! Usulku, Kejadian 41 ayat 46 sampai 49. Jadi gimana lomba kamu kemarin? Iya lancar, lolos ke semifinal. Oh, Oh iya, bagaimana jadinya uang tabunganmu? sudah pasti mau aku belikan handphone. Emangnya cukup? Cukup dong, meskipun jadinya habis tanpa sisa. Gini deh, boleh nggak aku kasih saran? Emang apa usulmu dengan tabunganku? Gunain aja sebagian dan sebagian lagi tetap kamu simpan. Siapa tahu ada keperluan mendadak yang lebih penting. Tidak usah. Aku mau gunakan semua untuk beli handphone. Hai teman-teman, kalian lagi bahas apa? Serius amat? Iya nih, untung kamu datang. Seenggaknya kamu bisa memberikan usul kepada Tono. Ia mau gunakan semua tabungannya untuk membeli handphone. Oh, jadi kalian butuh saranku? Sebenarnya aku udah memberikan usul, tapi Tono nggak mau denger. Kalau kalian mau mendengarkan usulku, coba dengarkan ceritaku ini. Mau dipikir bagaimanapun juga, Yusuf adalah orang yang sangat berhikmat. Aku benar-benar kagum. Iya, aku juga. Setiap kali aku memandang gudang penyimpanan gandum ini, aku selalu tercengang. Bagaimana Yusuf bisa memiliki pikiran seperti itu? Kalau saja tidak ada gudang penyimpanan itu, pasti kita semua sudah mati kelaparan. Yusuf benar-benar bijaksana. Oh iya, apakah kalian sudah dengar? Katanya Yusuf bukan orang Mesir loh, tapi orang Ibrani. Raja Firaun memberikan dia nama Zafnat Paaneah. Serius? Dia orang Ibrani? Terus apa lagi yang kamu dengar tentang dia? Dia itu tuh ahli mimpi. Tabib ataupun dukun tidak bisa menafsirkan mimpi Firaun.
Lalu ia menjelaskan semua arti mimpi Firaun dengan benar. Katanya akan datang 7 tahun kelimpahan dan 7 tahun kelaparan. Kemudian Yusuf menyarankan agar gudang penyimpanan gandum dibangun di setiap kota. Aku penasaran bagaimana dia bisa menjadi orang yang berhikmat seperti itu. Katanya kebijaksanaan yang ia miliki itu berasal dari Allah yang ia sembah. Hah? Jadi Allah Yusuf menyelamatkan kita dari bencana kelaparan ya? Luar biasa Allahnya Yusuf. Bagaimana pendapat kalian tentang ceritaku? Setelah mendengar ceritamu, sepertinya aku harus tetap menyimpan sebagian tabunganku. Akhirnya kamu mempertimbangkan usul kami juga. Tina, ceritamu keren deh. Bisa saja. Aku memperolehnya karena aku rajin baca Alkitab dan berdoa. Tuhan pasti akan menolongmu. Iya, kalau begitu ayo kita pulang. Oh iya. Ibu, ada hal yang ku ingin sampaikan. Apa itu, Nak? Ibu kan tahu, kalau semula aku ingin menggunakan semua tabunganku untuk membeli handphone. Apakah kamu sungguh-sungguh memerlukan handphone sekarang ini? Apalagi kamu memilih handphone yang mahal. Ya Bu, banyak tugas sekolah yang harus kukerjakan menggunakan handphone. Tapi mau minta uang tambahan dari ibu untuk membelinya. bukan begitu Bu. Justru aku mau bilang kalau tabunganku tidak akan kugunakan semua untuk membeli handphone. Tetapi sebagian tetap mau kusimpan. Siapa tahu ada keperluan mendadak suatu saat nanti. Wah, itu keputusan yang bijaksana anakku. Kamu mempersiapkan diri dan berjaga-jaga. Jika suatu saat kita mengalami kesulitan yang tidak terduga, kamu sudah siap dengan tabunganmu. Ibu bangga. Terima kasih Bu. Untung aja ya, Tina yang penuh hikmat ternyata bisa menyelamatkan Tono ya Pendeta Michael. Benar, ibu tidak marah dan bangga kepada Tono. Nah, seperti yang dikatakan Tina ya adik-adik, hikmat seperti itu bisa dipelajari loh dari Tuhan dan firman Tuhan, yaitu Alkitab. Wah, Kak Elika berarti tadi menyimak pelajaran dengan baik ya? Iya dong. Nah, aku sepertinya tiba-tiba merasa menjadi seperti berhikmat. Luar biasa. Jadi, meskipun Yusuf itu masih muda, dia bisa memberikan nasihat yang bijak kepada Firaun. Ya, dan aku berharap sekali bisa menjadi bijak seperti Yusuf untuk bisa menolong banyak orang. Kalau begitu setelah ini Kak Elika nih harus semakin rajin baca Alkitab loh. Ya. Dan juga harus mendekatkan semakin dekat dengan Tuhan. Dari situ Tuhan akan menolong kita menjadi semakin bijaksana. Ya, siap. Kalau begitu, lagian kan baca Alkitab itu harus setiap hari. Aku akan berusaha deh. Oke, good. Kalau begitu, aku akan mendoakan Kak Elika supaya semakin bijaksana. Adik-adik juga semakin menjadi orang yang bisa memberikan saran kepada teman-teman di saat kesulitan. Thank you loh Pendeta Michael. Percaya ya, dari sini adik-adik juga semakin peduli dan senang memberikan saran yang baik, harus tepat juga seperti yang Yusuf lakukan. Ya, benar. Kalau begitu, mari kita menjadi orang-orang yang semakin bijaksana. Yes. Dengan cara apa? Terus membaca firman, mendekatkan diri kepada Tuhan. Oke? Amin ya. Kalau begitu, sampai jumpa minggu depan. Bye-bye.